Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Kak Rey. Nah, kali ini kakak akan membahas soal SNBT ya, khususnya untuk subbab penalaran umum. Nah, untuk pembahasan soalnya, yuk langsung simak penjelasan berikut. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Oke, kita akan baca terlebih dahulu soalnya. Negara T adalah negara kepulauan dengan biaya logistik yang tinggi. Pakar logistik menyebutkan hal ini disebabkan tidak meratanya infrastruktur di negara T, sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pakar logistik tersebut? Mana yang memperlemah dan tidak memperlemah? Kita baca lagi ini pendapat si pakar. Nah, pakar menyebutkan katanya hal ini disebabkan karena tidak meratanya infrastruktur di negara T, sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah ya. Gitu. Nah, kita lihat statement pertama. Pemerintah membangun banyak infrastruktur baru untuk memastikan pemerataan bangunan. Nah, ini jelas dia memperlemah ya. Karena kata si pakar tadi justru disebabkan tidak meratanya infrastruktur ya. Sedangkan di sini statementnya pemerintah membangun banyak infrastruktur. Justru ini sangat bertentangan. Artinya statement ini memperlemah pendapat daripada pakar ya. Gitu. Kemudian statement yang kedua, pemerintah memberikan kebijakan insentif bagi industri logistik untuk mengurangi beban biaya. Nah, ini tidak sama sekali memperlemah ya gitu. Karena di sini menjelaskan bahwasannya katanya pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak bagi industri logistik untuk mengurangi beban biaya. Sedangkan di sini tadi menjelaskan bahwa tentang infrastruktur yang tidak merata sehingga semua wilayah tidak dapat dijangkau dengan mudah gitu ya. Jadi susah nih buat ke wilayah-wilayah tertentu gitu. Yang statement ketiga, masyarakat memilih menggunakan jasa logistik saat berada pada pulau yang sama. Ini juga tidak masuk ya gitu, tidak memperlemah. Kemudian perusahaan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Justru memperlemah ya. Ini tidak make sense gitu kan dengan statement si pakar yang menyebutkan bahwa dengan tidak meratanya infrastruktur menyebabkan sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Jadi susah nih. Ya ini memperlemah. Katanya kan perusahaan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, ini bertentangan ya atau memperlemah. Kemudian yang terakhir, konsumen memilih perusahaan logistik yang memberikan layanan jangkauan pengiriman yang luas. Ini juga tidak sama sekali memperlemah ya. Nah, jadi ada 2 yang memperlemah dan ada 3 yang tidak memperlemah ya, atau tidak bertentangan dengan statement ya. Soal kedua, buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi virus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol ya. Manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Kita lihat opsi yang A, harga buah mangga menjadi mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan. Ini pertanyaannya adalah 2 simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut. Harga buah mangga menjadi mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan. Nah, ini enggak ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan mahal di sini teman-teman ya. Enggak ada istilah mahal di sini gitu. Tidak menyebutkan tentang harga ya. Kemudian yang B, jumlah buah mangga yang dikonsumsi mempengaruhi khasiat buah mangga untuk mencegah kanker. Ini juga enggak ya, di sini tidak menyinggung tentang jumlah ya, jumlah daripada buah mangga yang dikonsumsi terhadap pengaruh khasiatnya gitu, tidak ada dijelaskan. Kemudian yang C, banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Kita lihat, penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Nah, dengan adanya statement seperti ini, banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan ini masih didukung oleh teks tersebut ya, karena dijelaskan bahwasanya penelitian terbaru menunjukkan. Nah, ini penelitian terbaru teman-teman menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker ya.
Jadi didukung oleh statement yang kuat gitu ya. C. Nah, kemudian yang D, mengkonsumsi mangga sarankan agar dapat terhindar dari resiko penyakit tertentu. Ini juga sama, karena di sini dijelaskan bahwa buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Seperti yang kita tahu, penyakit-penyakit yang kita alami itu salah satunya disebabkan oleh kekebalan tubuh yang sedang menurun gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa buah mangga ini memiliki vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh ya untuk membantu melawan infeksi virus. Jadi di sini jelas disarankan akan dapat terhindar dari resiko penyakit tertentu. Ini make sense dengan statement atau teks yang di atas didukung ya. Kenapa bisa terhindar dari penyakit tertentu? Ya karena ini ya, buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan ini ya yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Oke, jadi kita baca lagi yang E, ini harusnya salah nih ya. Banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar ekstrak buah mangga. Di sini tidak menjelaskan tentang ekstrak ya gitu. Ini tidak didukung oleh statement di atas ya, karena tidak menjelaskan tentang ekstraknya ya. Jadi kalau ekstrak itu setelah dipisahkan kembali gitu ya. Kalau ini menjelaskan tentang buah mangga ya, jadi buah mangga utuh gitu secara umum. Jadi kalau kita disuruh untuk memilih, dua simpulan yang paling mendukung adalah yang C dan D ya. Nah, ingat dua-duanya harus benar teman-teman ya. Oke, ke soal yang terakhir ya. Kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dapat dianggap buruk bagi kesehatan karena dapat memberikan tekanan pada bagian punggung dan leher yang mengakibatkan nyeri. Selain itu, tidur tengkurap juga dapat menyebabkan kesemutan. Meskipun demikian, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernafasan sehingga dapat mengurangi dengkuran. Oke. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar ya? Kita baca yang A, orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap. Ini enggak selalu ya gitu. Jadi belum tentu orang yang kesemutan itu karena tidur dengan posisi tengkurap, belum tentu ya, karena kesemutan disebabkan oleh hal lain gitu ya. Tapi salah satunya memang disebabkan oleh tidur tengkurap ya, tapi tidak selalu. Oke, yang B, kesemutan akibat tidur tengkurap dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak. Ini tidak ada dalam teks gitu ya. Kemudian orang yang memiliki gangguan pernapasan dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap. Belum tentu ya, karena penyakit atau gangguan pernapasan itu banyak ya, belum tentu disebabkan tidur tengkurap ya. Bisa jadi oleh penyakit-penyakit lain seperti infeksi virus dan lain-lain ya. Kemudian yang D, nyeri punggung dan leher dialami oleh orang yang mendengkur. Ini juga belum tentu ya. Nyeri punggung dan leher itu memang salah satunya dialami oleh orang yang mendengkur. Tetapi orang yang tidak mendengkur pun bisa jadi mengalami nyeri punggung dan leher ya, karena penyebabnya banyak gitu. Sedang yang E ya, ini pasti nih, dengkuran sebagian orang yang tidur tengkurap dapat berkurang. Kenapa? Karena di sini dijelaskan. Meskipun demikian, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernafasan yang dapat mengurangi dengkuran ya. Jadi dapat mengurangi ini sudah dijelaskan dalam statement, ada dalam bacaan. Dengkuran sebagian orang yang tidur tengkurap dapat berkurang ya. So yang pasti benar adalah yang E. Oke, jadi itu ya latihan soal-soal SNBT khususnya untuk ya subbab penalaran umum. Jadi ada beberapa tipe-tipe soal yang langka seperti mana yang memperlemah, mana yang tidak memperlemah. Kemudian jawablah dua simpulan yang benar. Nah, ini juga merupakan soal yang baru, tipe soal yang baru ya. Kakak juga sudah sediakan dua latihan soal. Nanti silakan kalian lihat, kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk soal-soal selanjutnya silakan kamu pantengin terus GP Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa.